Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Pulungan. Saya akan mengerjakan tugas wawancara mengenai profesi yang akan saya tuju ke depannya. Jadi kali ini sudah ada eh, seseorang yang memiliki profesi yang sama dengan saya. Untuk perkenalan lebih lanjutnya bisa langsung eh, Bang Anggi yang langsung menjelaskan perkenalannya. Udah, abang kenalan ya? Iya, Bang. Belum dipersilahkan. Dipersilakan kepada Bang Anggi. Ya, ya makasih Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya perkenalkan nama abang Anggaran Putra. Profesinya saat ini sebagai ASN di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Jadi mungkin untuk yang belum tahu, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus itu bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Eh, Jadi saat ini Abang aktif sebagai salah satu ASN di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, kita menyebutnya atau umumnya disebut dengan Sekjen Dewan Nasional KEK. Ya, Jadi itu Bang. Rafli. Ya, Bang. Eh, Kalau itu, Bang, Abang sudah berapa lama menekuni pekerjaan di bidang itu, Bang? Kalau di Sekjen Dewan Nasional KEK mungkin masih terhitung baru ya, cuma masih sekitar 2 tahun kalau di Sekjen Dewan Nasional KEK. Tapi kalau di bidang pemerintahannya, secara umum mungkin udah hampir 8 tahun, 7 tahun ya, 7 tahun pemerintahan di Oh. Kementerian Pusat ya. Eh, Kalau boleh tahu alasan Abang untuk memilih pekerjaan di bidang itu, Bang, kayak mana, Bang? Alasannya, aduh, kalau alasan milik pekerjaan kayaknya agak susah jawabnya Rapli ya. Kalau alasan memilih pekerjaan itu kan kadang ada yang memang bisa dipilih, ada yang ya tanpa pilihan gitu. Oh, Kalau abang sebenarnya karena memang pertama linear sama bidang pendidikan sebelumnya gitu. Abang background pendidikannya kebetulan di strata satu atau S1 itu teknik perencanaan wilayah dan kota atau teknik planologi yang memang erat kaitannya sama bidang pemerintahan karena output dari perencanaan itu kan nanti yang apa ya istilah kita itu yang mengendorse itu kan nanti pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat produknya. Makanya Abang erat kaitannya sama dunia pemerintahan. Gitu juga background S2-nya di ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan mungkin lebih umum tapi karena Abang ngambil spesifiknya kemarin itu untuk ilmu lingkungannya di Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan itu juga lebih kuat kaitannya nanti sama bidang pemerintahan juga, khususnya penyusunan regulasi di pemerintahan pusat, di pemerintah pusat gitu. ya, Bang. Mungkin apa apa skill yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan Abang nih yang sangat dibutuhkan lah, Bang. Skill skill main bola atau skill Skill dalam pekerjaannya, Bang. skill. Nah, kalau skill umumnya sama semua, mungkin untuk semua pekerjaan sama ya, Rapli, kalau skill ya. Kita Iya. caranya ada dua kategori skill kan, satu soft skill, yang kedua hard skill. Nah, soft skill ini yang paling penting sebenarnya. Soft skill ini kan kaitannya nanti sama eh, itu interpersonal ya, itu kaitannya sama kemampuan kita membawa diri, mulai dari komunikasi, terus ya manajemen waktu dan segala macam itu bagian dari soft skill dan itu yang paling krusial sebenarnya dimanapun kita bekerja sebenarnya soft skill itu khususnya tadi yang kamu sampaikan komunikasi itu penting. Nah,
yang membedakan nanti hasilnya ketika Rapli misalnya di birokrat sama nanti di swasta atau di bidang lain itu yang membedakan tekniknya. Apakah nanti dalam hal birokrasi itu seperti apa dengan itu yang jadi pembedanya Rafli. Nah, yang kedua pasti ya hard skillnya itu kan kaitan teknis, substansi, dan itu semua bisa dipelajari. Jadi kalau menurut Abang pribadi, memang yang paling penting itu soft skill utamanya yang terkait dengan komunikasi dan manajerial itu yang paling penting. Nah, baru nanti untuk skill hard, yang teknis dan substansi ya kembali ke lingkup pekerjaan yang Rapli tekuni kayak Abang kan kebetulan sebagai analis kebijakan berarti pendalamannya nanti di regulasi terus penata laksanaan norma bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan implementasi kebijakan ya kayak gitu Rapli. Kalau bahasa asing diperlukan nggak Bang? Kira-kira. Oh, kalau kebetulan kalau di bidang Abang yang sekarang ini kan kawasan ekonomi khusus itu erat kaitannya sama investor bahkan mungkin dari 100% pekerjaan itu lebih dari 60%-nya itu interaksi dengan investor. Nah, jelas kalau bahasa asing itu sangat dibutuhkan gitu, Rapli. Khususnya bahasa Inggris ya. Iya Bang. Nah, kalau Rapli punya skill bahasa Mandarin itu lebih bagus lagi. Oh, karena banyak investornya dari Cina. Betul. Tapi kalau udah bisa bahasa Mandarin ya nggak usah di pemerintahannya, bagus ikut di swastanya. Oh, Karena banyak swasta yang nyari kalau ini bahasa Mandarin kalau sekarang ya. ya Bang. Eh, dalam apa? Dalam pekerjaan Abang tuh ada nggak pengalaman yang berharga selama bekerja di di bidang itu? Pengalaman yang berharga, oh banyak, banyak lah. Berharga, berharganya gimana nih pengalaman berharga? Ya, Ya, yang dikenang lah. dia yang dikenang, dikenang sebagai siapa nih? Kalau di pemerintahan, apalagi di level apa ya, di level Kementerian Pusat, pasti yang pengalamannya itu yang paling umum pasti pengalaman terkait dengan gimana kita koordinasi lintas ini ya lintas lembaga termasuk juga ya yang paling sering tuh pasti ya kita ketemu sama pimpinan negara, pimpinan lembaga, menteri, presiden, menteri, kepala daerah, gimana kita koordinasi, gimana terus direksi-direksi dari ya lembaga swasta, BUMN. Nah, itu kayak pengalaman yang memang kalau menurut abang pribadi itu berharga karena memang kalau bukan di bidang ini yang sekarang ditekuni, mungkin hal yang kayak gitu belum tentu dapat di ini ya, belum tentu itu bisa dirasain juga gitu. Nah, makanya itu salah satu pengalaman yang emang menurut abang cukup berharga karena memang pembelajarannya di situ gimana kita berkoordinasi dengan istilah koordinasi nanti kalau di bidang pemerintahan pasti umum berapa dengar gitu ya. Ya. Itu gimana kita komunikasi sama lembaga lain, termasuk nanti gimana kalau pimpinan negara, pimpinan lembaga, atau pimpinan daerah. Nah, itu nanti itu pengalaman yang menurut Abang cukup ini ya, bahkan cukup berharga dan mungkin itu nilai plusnya kalau misalnya memang bekerja di bidang pemerintahan khususnya di level kementerian pusat gitu, lah. Kementerian lembaga. Kalau jenjang karir yang tersedia, Bang, dalam bidang itu, Kalau di pemerintahan umum kita mengacu pasti ke regulasi karirnya ya. Jadi beda dengan swasta mungkin kalau di swasta kan jenjang karir itu bisa sewaktu-waktu berubah, bertambah, ya, berkurang. Nah, kalau swasta, kalau di pemerintahan sendiri, semuanya itu berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan terkait dengan ah, organisasi dan tata kelola lembaganya atau struktur organisasi dan tata kelola lembaga. Nah, itu pasti ada jenjang karir yang disediakan. Nah, itu mulai dari sekarang yang umum kita dengar itu jabatan fungsional, nanti itu juga ada kelas jabatannya, terus juga
Kayak kalau Rapli sering lihat pejabat-pejabat misalnya, itu kelas jabatannya juga ada. Nah, itu nanti ada penilaiannya berapa masa kerja, berapa angka kredit yang sudah dipenuhi untuk meningkatkan karir ke depannya. Tapi secara prinsip di pemerintahan, kalau untuk jenjang karir itu disediakan, tapi dengan regulasi atau aturan yang lebih clear lah ya, lebih ketat dibandingkan kalau misalnya dengan swasta. Iya bang. Kalau Gitu. sebelum abang apa apa di bidang ini kan ada pendidikan yang abang tekuni. Kalau Hmm, selama berpendidikan pendidikan sebelumnya tuh bang ada suka dan duka dalam pendidikan tuh apa bang? suka dan duka dalam pendidikan. Iya, Ya, kalau suka duka pendidikan ya sama kayak Rapli sekarang lagi pendidikan juga kan, ya sama iya. lah kayak gitu suka dukanya semuanya gitu ya. Tapi Oh, nanti yang akan membedakan eh, kalau udah lanjut ke jenjang di atas strata satu atau S1, karena kan itu masih bagian dari pendidikan formal, tapi umumnya kayak abang ngambil S2 sekalian kerja juga gitu kan. Nah, mm-mm, itu ada tantangan tersendiri juga gimana mengatur waktunya, gimana kita menyusun riset, gimana kita tetap profesional dalam bekerja, itu tantangannya di situ. Jadi suka dukanya yang paling terasa ya pasti sukanya itu ya kita nambah relasi, kita ya gimana sekolah pada umumnya aja. Cuma kalau dukanya yang membedakan ya kapan kita harus bikin tugas di situ juga kita harus bikin kerjaan kan gitu. Itu yang mm, cukup menantang sih Rafli. Bukan duka tapi lebih ke tantangan ya. iya. Kalau di bidang abang nih bang, skala penghasilan yang bisa diperoleh bang. Kalau skala penghasilan, nah itu tadi nyambung ke pertanyaan Rafli yang tadi jenjang karir. Jadi penghasilannya kalau di pemerintahan mungkin bidang pekerjaan pada umumnya ya semuanya itu nanti mengikuti eh, apa ya kelas karirnya gitu ya, hierarkinya atau jabatannya. Nah, tapi bedanya di pemerintahan semua penghasilan yang bisa diterima oleh ASN gitu, itu semua sudah ada standarisasi nilainya. Iya bang. Jadi nanti untuk jadi itu ada pengaturan dari Kementerian Keuangan, misal dari mengacu kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nah, itulah nanti kelas. eh, jadi semuanya terbuka. Jadi Rapli nanti bisa cari gambaran misalnya, oh kalau sebagai ASN misalnya di Kementerian A itu perkiraan gajinya atau penghasilannya berapa untuk level staff, fungsional, struktural seperti apa. Itu ada semua. Jadi di pemerintahan lebih transparan dalam hal penghasilan yang bisa diterima gitu. Karena kan ada aturannya semua Rapi itu bisa dan itu terakses secara umum itu bisa diakses secara umum. Iya bang. Abang tadi kan kata abang kurang lebih udah 8 tahun di bidang pemerintahan kan bang. Ya, Ah, kira-kira ada nggak abang mikir mau kayak pekerjaan yang lain yang mungkin abang minati tapi apa belum bisa sekarang atau yang hmm. diinginkan lah bang selain di pemerintahan ini. eh kalau pekerjaan ya, Iya. kalau pekerjaan mungkin baru kepikiran juga sih, karena Hmm. emang sekarang apa eh, ya sekarang interaksinya dengan swasta dengan investor dan itu kayak ya ada peluang-peluang lain yang kayaknya menarik gitu kalau misalnya nanti ditekuni. Tapi kalau dari dulu memang yang paling untuk saat ini sih mungkin ya satunya lagi bidang pekerjaan yang cukup ini buat abang selain ke di luar pemerintahan ya tadi selain ke bidang swasta nanti terkait dengan apa ya bidang ekspor dan impor itu cukup menarik juga Rapli menurut abang karena itu banyak interaksi ke sana. Selain itu juga abang sebenarnya tertarik juga kalau di bidang profesi pengajar itu juga
sebenarnya aku cukup tertarik ke situ juga. Oke, Bang. Ini terakhir nih Bang, apa suka dan duka Bang selama menjalankan pekerjaan? Suka dan duka dalam menjalankan pekerjaan. Itu Ya, kayaknya pertanyaannya Rapli bisa jawab sendiri juga kayak. Ya sama aja bekerja sama belajar di sekolah ya kita semua sama-sama punya suka duka aja. Sama aja sebenarnya ini aja. Intinya kayak sukanya ya kita ya sukanya nggak usah detailin lagi lah ya. Mungkin kalau dukanya ya gitulah. Kayak tadi abang sampaikan gimana kadang kita pusing atau stres membagi waktu urusan pendidikan sama pekerjaan, urusan personal sama pekerjaan. Terus ya terkait dengan life work balance gitu kan. Itu sekarang kan umum ya kalau sama Gen Z kayak gitu. Life work balance-nya kayak gimana? Kadang itu juga bawa stres, itu juga jadi kedukaan sendiri untuk kita gitu. Kadang kita maunya santai healing hari Sabtu Minggu gitu atau ada rapat dadakan ada dinas yang kayak gitu itu jadi ya bisa dibilang duka bisa dibilang juga tadi ya itu challenge-nya atau tantangannya di situ juga gitu Rapli. iya Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Anggi yang telah memberikan mengenai profesi yang sedang di apa ditekuni. Terima kasih atas semua motivasi dan inspirasi yang telah Bang berikan. Eh, Terima kasih juga atas waktunya Bang. Ya, Bang. Oke. Diakhiri, Ya. Rafli Sama-sama akhiri. Rapli semangat terus Rapli ya. Oke Bang. Rafli akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.